Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping dulur-dulur di channel Kang Asep Sunardi. Oke lur, untuk tutorial kali ini lagi-lagi tentang aplikasi eRapot ya. Di sini aplikasi eRapot untuk penilaian atau untuk tahun pelajaran 2021-2022 dan di semester 2 atau semester genap. Nah lur, jadi kemarin saya baru mengikuti kegiatan BIMTEK eRapot khusus untuk sekolah dasar. Jadi memang di Kabupaten Sumedang ini baru akan dilaksanakan pengolahan nilai menggunakan aplikasi eRapot dan mulai dari semester ini, semester 2 ya. Nah, ada beberapa hal mungkin yang harus diperhatikan ya. Jadi yang pertama, untuk aplikasi eRapot sendiri harus terinstall di laptop atau di komputer yang ada aplikasi Dapodiknya. Karena di aplikasi eRapot ini mengambil datanya itu adalah dari aplikasi Dapodik. Data siswa, data guru, data yang lainnya termasuk ekskul, pembelajaran dan yang lainnya itu diambil dari Dapodik. Nah, jadi seperti itu ya lur. Nah, ada beberapa user, ada 3 user ya. Yang pertama user admin, kemudian yang kedua yaitu user sebagai guru, dan yang ketiga adalah user sebagai wali kelas. Nah, untuk video kali ini akan saya bahas tentang user sebagai admin terlebih dahulu ya, supaya nanti tidak terlalu panjang. Nah, untuk user sebagai guru dan sebagai wali kelas akan saya bahas di video saya selanjutnya. Oke, jadi admin di sini adalah selaku operator sekolah yang mengolah atau yang men-setting aplikasi eRapotnya yang ada di dalamnya apa saja, dan silahkan simak video ini sampai selesai. Oke lur, di video saya sebelumnya pada playlist eRapot silahkan dibuka saja. Sebenarnya di sini sudah saya bahas dari cara penginstalan sampai terakhir kemarin itu update eRapot ke semester genap. Nah, di sini akan saya bahas sekaligus ya dari semuanya. Tapi mungkin ada beberapa yang tidak akan saya bahas. Untuk cara penginstalan silahkan buka saja video saya sebelumnya. Nah, jadi pastikan untuk aplikasi eRapotnya di sini kita sudah menggunakan versi 1.1 ya, seperti ini. Nah, di sini ada keterangannya versi 1.1. Kemudian yang kedua, pastikan juga di sini kita sudah muncul semester genapnya. Nah, bagaimana kalau misalkan belum muncul semester genapnya? Silahkan buka-buka lagi video saya di playlist eRapot ya. Di sini ada di part 9 ya. Di part 9 untuk mengupdate ke semester genap. Nah, untuk admin di sini adalah sebagai operator sekolah. Jadi kalau misalkan kalian baru menginstal, silahkan masukkan saja di sini admin. Ya, kalau sudah terinstall seperti ini, admin, kemudian passwordnya admin juga. Admin 123456. Kemudian usernya di sini kita pilih guru ya. Di sini ada 3 user ya. Kok guru sih? Admin. Di sini kita usernya sebagai admin dan kemudian pilih semesternya. Kalau misalkan masih muncul semester ganjil, silahkan nanti buka video saya sebelumnya yang 49 tadi untuk mengupdate ke semester genap. Oke lur, saya anggap di sini kalian sudah mengetahui ya di sini untuk password dan seterusnya. Kita coba login.
Oh iya, di sini adminnya udah saya ganti jadi huruf besar. Nah, di sini kita login terlebih dahulu sebagai admin. Oke, Lur, untuk admin atau operator sekolah apa saja yang harus dikerjakan? Pertama, di menu dashboard ya, di sini adalah tampilan aplikasi e-rapotnya. Di menu dashboard di sini ada informasi sekolah kita dan yang lainnya. Kemudian ada data administrator. Nah, data administrator ini kalau misalkan kita mau mengubah user admin seperti tadi ya. Nah, misalkan ini kan admin e-rapot, user ID-nya admin. Nah, misalkan kita mau mengganti nama usernya. Kalau bawaannya kan ini hurufnya huruf kecil. Nah, saya rubah menjadi huruf besar. Kalau untuk passwordnya juga kita bisa merubahnya, misalkan apalah terserah ya. Kemudian jangan lupa kita klik simpan di sini. Itu kalau misalkan mau dirubah passwordnya. Ya, kalau misalkan tidak dirubah juga tidak apa-apa, tidak jadi masalah ya. Oke, itu untuk data administrator. Kemudian yang kedua ada ambil data dapodik ya. Nah, disinilah peran yang sangat penting ya. Di sini kita lakukan sinkronisasi dengan aplikasi dapodik. Caranya tinggal kita klik saja di sini sinkron data sekolah. Kita tunggu prosesnya muter-muternya sampai selesai. Nah, kalau sudah kita klik dan sampai selesai. Kalau males misalkan ngeklik satu-satu, kita pilih saja di sini sinkron semua data. Kita klik di sini, nanti dia tersinkron secara otomatis, muter ya, muter dengan sendirinya. Lobet euy. Nah, seperti ini, Lur. Oh, data ekstranya belum masuk nih. Nah, selesai ya. Ini sinkron semua data. Jadi tinggal kita tunggu. Nah, biasanya untuk sinkron itu yang paling lama adalah pengambilan data siswa. Jadi kita benar-benar harus bersabar ya dalam menunggu untuk sinkron data siswa. Ini kalau misalkan kalian baru pertama kali melakukan sinkronisasi. Nah, itu yang untuk sinkronisasi ya. Kemudian kita masuk ke data user. Nah, di sini ada data user atau data guru-guru kita ya. Di sini sebagai guru ya, data user guru di sini sudah ada. Kemudian di sini data user wali kelas. Nah, kalau misalkan di sini kalian nggak muncul, bisa masuk ke download sih. Tambahkan user atau generate ulang user. Nah, biasanya di sini kita pilih generate ulang user supaya usernya, user ID dan passwordnya muncul di sini. Oh, bukan passwordnya nggak muncul. Nanti munculnya itu kalau misalkan kita download data user. Nah, silakan klik saja di sini generate ulang user. Kemudian untuk di data wali kelas juga sama, generate ulang user. Kalau sudah muncul seperti ini nama untuk user ID-nya, kalau untuk yang PNS dia user ID-nya menggunakan apa sih ini? NIP ya, NIP. Kalau misalkan masih honorer seperti saya ini, dan di sini user ID-nya berupa nama lengkap tetapi tidak pakai spasi dan huruf kecil semua. Untuk data wali kelas, user ID-nya seperti ini, kelas 6 2020-211. Nah, jadi seperti ini ya untuk user ID-nya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, silahkan download data user. Di sini kita coba download dan dia masuknya mana nggak goeng mana ya. Oh ya, kemarin saya udah download teman-teman. Nah, di sini data user ini ceritanya yang sudah di download ya. Mana sih?
Nah, Lur, inilah user yang sudah kita generate dan sudah kita download. Dia filenya berbentuk Excel seperti ini. User ID-nya ini dan passwordnya adalah 123456. Ya, ini untuk wali kelas dan untuk guru mapelnya yang ini, yang bawah. Nah, seperti itu. Ya, passwordnya 123456. Ini bisa kita rubah, bisa kita juga biarkan. Kalau mau dirubah, tinggal kita klik saja di sini edit. Ya, misalkan di sini nama lengkapnya siapa, untuk user ID-nya yaitu kita misalkan mau dirubah, silahkan. Mau passwordnya mau dirubah. Oh, ini yang bisa dirubah adalah passwordnya saja ya. Passwordnya mau dirubah silahkan. Tapi kalau saya sih biarkan sajalah biar tidak riweuh. Nanti lupa lagi. Tidak bisa login, bahaya. Oke, jadi itu untuk menu data user. Nah, data user ini silahkan dibagikan ke guru yang ada di sekolah kita. Misalkan di sini Ibu Imas dia sebagai guru dan juga sebagai wali kelas, karena memang di SD itu tidak seperti yang ada di SMP setiap mata pelajaran ya. Nah, jadi untuk di SD itu dia memegang sebagai guru dan juga memegang user sebagai wali kelas. Oke, kita lanjut ke data referensi Dapodik. Nah, di sini masih terkait dengan admin. Kita masuk profil sekolah. Di sini kita bisa edit ya. Di sini kita bisa edit. Nah, nama kepala sekolah misalkan kalau masih PLT, tulis saja di sini. Nama kepala sekolahnya siapa? Jangan lupa juga disimpan. Ya, disimpan. Kemudian untuk data guru di sini sudah ada, dan kalau misalkan mau diedit, ada yang salah silahkan diedit saja di sini. Untuk gelar atau nama gelar depan atau gelar belakang barangkali ada yang salah, silahkan diedit saja. Kemudian untuk data siswa juga sama, bisa diedit ya. Nah, kalau misalkan di sini selanjutnya data kelas dan wali kelas. Di sini ini sebenarnya mengambil dari aplikasi Dapodik ya. Dari aplikasi Dapodiknya. Misalkan di sini Risma kelas 4. Nah, karena apa namanya ya? Nah, misalkan ada siswa yang sudah keluar tapi di sini datanya masih ada ya di data wali kelas. Nah, tinggal kita hapus saja di sini. Ya, kita klik saja. Nah, misalkan namanya siapa, kemudian tinggal kita hapus saja. Di sini yang sudah keluar itu adalah ini ya. Jenis. Nah, ini sudah keluar, dia sudah mutasi dan kita hapus saja. Coba kita bisa ya, bisa nggak ya? Oke. Dan di sini jumlah siswanya, nah di sini sudah berubah, tadinya 22 sekarang menjadi 21. Kita cari Janes, apakah masih ada? Sudah tidak ada. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau misalkan ada yang salah rombel, seharusnya masuk ke rombel kelas 4 tapi dia malah masuk ke rombel kelas 1 ya, berarti itu harus dirapihkan dulu di Dapodiknya ya. Silahkan dirapihkan dulu di Dapodiknya. Setelah itu lakukan sinkronisasi ulang untuk data siswanya. Nah, kemudian di sini ada data anggota kelas. Anggota kelas juga sama. Coba kita cari di sini Janes. Nah, di sini dia masuk ke ekskul, ekskul ya, kesenian, olahraga, PAI dan pramuka siaga. Karena sudah tidak ada, jadi kita hapus. Nah, kita cari lagi. Kita hapus lagi. Sini. Iya. Sip. Janes. Nah, di sini dia sudah tidak ada ya. Nah, nah itu untuk data siswa ya Lur. Untuk selanjutnya kita masuk ke data mata pelajaran.
Di sini tinggal kita isikan saja ya. Kalau misalkan mau diketik boleh ya. Di sini ringkas data mata pelajaran, misalkan bahasa Indonesia jadi bahasa Indo. Kemudian IPA ilmu pengetahuan alam jadi IPA, dan ilmu pengetahuan sosial jadi IPS. Ini bisa, kemudian klik saja kita simpan. Nah, selanjutnya kita masuk ke data pembelajaran. Di sini ada mata pelajaran PAI, kemudian ada IPA dan matematika. Nah, gurunya juga ada di sini ya. Ini tidak perlu banyak dibahas untuk yang ini. Kemudian untuk data ekstrakurikuler di sini masih kosong ya, maaf tidak ditemukan bla 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 bla. Tapi sebenarnya saya sudah mengisi untuk data ekskulnya itu di sini. Di Dapodik. Tapi dia kok belum masuk ya. Nah, jadi untuk ekskul itu wajib diinputkan ya, Lur. Jadi mana ya? Di mana? Oh, ini rombongan belajar. Kita masuk ke ekskul, dan di sini sudah saya masukkan untuk pramuka penggalang dan pramuka siaga, karena ekskul wajib itu adalah ekskul pramuka. Loh, bagaimana kalau misalkan dalam keadaan pandemi seperti ini tidak ada ekskul pramuka, nilainya dari mana? Nah, itu bisa kita menggunakan metode daring ya, daring teh dalam jaringan. Ya, online lah seperti itu. Yang pastinya jangan sampai nilai anak itu ditembak atau asal-asalan. Ya. Jadi harus ada kegiatan seperti ini. Walaupun pramuka, walaupun dalam masa pandemi seperti ini, ekskul pramuka itu wajib dilaksanakan. Itu kata yang kemarin pemateri atau siapa sih, narasumber. Ya, seperti itu. Ya, memang wajib pramuka ya. Nah, kembali lagi ke aplikasi e-rapotnya di sini karena belum muncul ya untuk jenis ekstrakurikulernya. Oke, Lur, ini untuk data referensi Dapodik sudah ya. Selanjutnya masih di admin. Nah, di sini data referensi lokal. Untuk mapping atau mata pelajaran. Mapping. Nah, ini harus kita isi ya, pendidikan agama Islam, kemudian apa ini nama mapelnya, kemudian kelompoknya kelompok apa, wajib apa, muatan lokal. Karena di sini PAI adalah mapel wajib, jadi harus kita pilih mapel wajib. Kalau misalkan mulok atau bahasa daerahnya kita pilih di sini. Nah, kemarin ada beberapa teman dari kecamatan yang lain yang belum mengisi apa sih namanya ya, muatan lokal, muloknya jadi nggak diinput di sini ya. Inputnya itu di aplikasi Dapodiknya. Di mana ya, lupa lagi nih. Rombongan jadwal di mana ya? Ini kah? Bukan. Rombongan peserta didik. Oh, ini nih. Rombongan belajar. Nah, ini ya, rombongan belajar, kemudian kita masuk ke kelasnya, kemudian kita masuk ke pembelajaran, dan di sini kita input PAI, kemudian guru kelas siapa, PJOK-nya siapa, kalau ada diisi. Nah, untuk muatan lokalnya itu ada di bawah. Loh, kita kan nggak ada guru mulok, jadi siapa yang isi? Yang isinya adalah guru kelas. Ya, seperti ini. Kalau misalkan gurunya kurang, ya udah nggak usah diisi, nggak usah ada guru kelas di sini. Misalkan guru kelas 1 gurunya nggak ada, misalkan udah pensiun terus belum ada gantinya, ya udah berarti nggak usah diisi yang ini ya. Oke, seperti itu. Kembali lagi ke aplikasi e-rapot kalau sudah dilakukan sinkronisasi. Nah, ini untuk kelompoknya. Jadi untuk PJOK, PJOK kok masuknya lokal sih? Ini wajib ya. Mulok itu cuman bahasa daerah, seni budaya masuknya ke wajib apa lokal? Wajib ya. Wajib. Nah, seperti ini kalau misalkan mau dirubah. Kok lupa lagi ya. Mulok itu masuk mulok PJOK itu masuknya kemana? Lupa lagi.
Ya, kalau misalkan sudah seperti ini, kita urutkan sesuai urutan rapot. Misalkan biasanya kan untuk yang pertama itu PAI ya, kemudian yang kedua PKN, yang ketiga itu nomor urutnya apa? Ini apa sih? Kemudian yang keempat itu, nah ini untuk urutan mapel wajibnya ya, jadi jangan sampai terkecoh. Ini untuk mapel wajib apa saja urutannya. Kemudian untuk mana ya, 1, 2, 3 untuk mapel wajib, kemudian matematika, kemudian ini, kemudian seni budaya. PJOK dulu apa seni budaya dulu ya, lupa lagi mana ya, 8. Nah seperti ini. Kemudian untuk bahasa lokal itu urutan yang pertama ya, bahas muatan lokal. Kok bahasa lokal sih? Kalau sudah, kita klik simpan. Kalau misalkan ada yang keliru di sini, silahkan dirubah saja. Saya lupa lagi sih, nggak ada rapot, contoh rapot nih. Oke, kalau sudah diedit seperti ini, kita simpan saja. Simpan seperti ini. Kita tunggu prosesnya. Oh iya Lur, jadi untuk mengambil datanya itu kan dari sini ya. Ini kita misalkan masuk ke kelas 1, masuk ke pembelajaran, dan di sini ada mapel wajib. Nah, mapel wajibnya itu kan dari PAI, kemudian SBK dulu ya. PJOK baru seni budaya. Ya benar. PJOK seni budaya, dan mapel tambahannya atau muatan lokalnya itu adalah bahasa daerah. Jadi benar ya, tadi kita urutannya seperti itu. Di sini kalau misalkan lama, kita hilangkan, kemudian kita refresh. Nah kita rubah lagi ya. Tadi urutannya adalah PAI, PKN, bahasa Indonesia, benar. Kemudian ini yang muatan lokal bahasa daerah, itu urutan yang pertama dari muatan lokal. Nah, kemudian mapel wajib matematika 4, 5, 6, kemudian PJOK dirubah ke mapel wajib, urutannya ke-7, dan seni budaya dirubah ke mapel wajib, urutannya ke-8. Kemudian kita simpan. Oke. Ya, sudah tersimpan Lur. Nah, selanjutnya kita masuk data KKM. Oh, KKM masih kosong ternyata ya. Nah, untuk KKM di sini kita buka kurikulum. Mana kurikulum? Di mana ya? KS gitu. Kurikulum. Kita cari aja kurikulum. Di sini 2020 2021 mana kurikulum pembelajaran Covid. Ini tahun, nah ini nih 2122. Mana KKM ya? KKM di bab seberahannya, bab 3, bab 4. Nah, ini pembelajarannya, jam pelajaran. Kemudian di sini ada nggak KKM ya, di sini bahas KKM banyak. Nah, ini untuk predikat KKM satuan pendidikan itu 65. Mana KKM mana guys? Oh ini nih. Nah ini dia. Nah ini adalah KKM, kriteria ketuntasan minimal. Nah kita ngambilnya dari sini ya. Untuk kelas 1 KKM-nya 67 dan seterusnya. Mana kita kembali ke aplikasi e-rapot, kemudian kita pilih. Di sini ada 2 pilihan ya. Kita pilih input KKM mata pelajaran. nggak going.
Kita pilih input. Nah, di sini kita pilih mata pelajarannya dulu. Misalkan di sini bahasa Indonesia, kemudian kita pilih kelasnya, kemudian kita pilih reguler dan kita masukkan untuk bahasa Indonesia kelas 1 KKM-nya berapa? Bahasa Indonesia, mana bahasa Indonesia? Oh, iya, genep-genep. Ya, misalkan genep-genep 66 ya. Kemudian kita simpan. Nah, ini kalau misalkan caranya satu-satu seperti itu ya. Jadi kita pilih pelajaran, kemudian kita pilih kelasnya. Kalau misalkan mau cara cepatnya, ini kita batal tambah dulu. Nah, kita pilih import KKM mata pelajaran. Kemudian kita di sini ada choose file, di sini nanti kita uploadkan filenya ya. Nah, kita download dulu, download format importnya. Di sini sudah masuk FKKM. Mana ya? Ini belum muncul. Nah, ini dia. Nah, bahasa Indonesia tadi yang sudah kita isi sudah muncul ya di sini di Excel-nya. Nah, kita masukkan dulu ini untuk tingkat kelasnya ya, kelasnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih mata pelajaran PAI kelas 1. PAI kelas 1 67, PKN 67. Mana sih? Salah, nah ini 67, kemudian PKN 67, kemudian muatan lokal salah, muatan lokal bahasa Sunda genep-genep muatan lokal genep-genep bahasa Indonesia ya udah ya, bahasa Indonesia genep-genep sudah. Selanjutnya untuk guru kelas di sini kita kosongkan, jangan diisi. Kemudian di sini matematika, PKN dan PJOK dan SPK. Matematika mana? Ini 65, PJOK 70, SPK genap 8. 65 70 68. Ya, seperti ini 70. Oke. Nah, kalau sudah terisi semua lur, kemudian kita save dan kita kembali ke aplikasi Airaport-nya, kita pilih choose file. Choose file dan kita masukkan filenya ya yang tadi di sini ya, yang download. Kemudian sudah masuk, kita pilih upload data KKM. Nah, seperti ini. Jadi dia sudah masuk secara otomatis. Guru kelas 0 ya, guru kelas nggak ada KKM-nya ya. Kemudian kalau sudah masuk seperti ini, kita klik simpan KKM. Oke. Dan sudah muncul semua. Kalau misalkan ada yang salah, kita pilih saja edit di sini ya. Misalkan bahasa Indonesia kelas 1 KKM-nya bukan 66, kita edit saja di sini dan kita rubah simpan. Nah, seperti itu. Oke, lur, itu untuk mengisi data KKM. Selanjutnya di sini KKM satuan pendidikan di sini sudah muncul ya. Untuk kelas 1 KKM satuan pendidikannya adalah 65. Dari mana 65? Yaitu diambil dari KKM mapel terkecil ya, 65 terkecil. Nah, untuk KKM rata-rata KKM mata pelajarannya adalah 67. 67 itu diambil dari mana? Yaitu dari data rata-rata KKM yang tadi dari bahasa Indonesia, PKN dan semua mata pelajaran dirata-ratakan dan hasilnya seperti ini. Nah, untuk KKM satuan pendidikan diambil dari data KKM yang terkecil. Oke, seperti itu. Kemudian kita masuk menu data investasi predikat. Di sini juga sudah ada predikat C yaitu yang dapat nilai 65, predikat B yang dapat nilai 77 dan predikat A itu 88 ke atas, 88, 89, 90 dan seterusnya sampai 100. Ya, seperti itu. Kemudian untuk bobot. Nah, di sini penting nih untuk bobot penilaian harian PTS dan PAS. Kita pilih di sini kelas 1 bobotnya, misalkan di sini untuk penilaian harian bobotnya berapa? Misalkan 1. Untuk PTS bobotnya 2, untuk
pas bobotnya 2. Ini tinggal disesuaikan saja ya. Nah, kebetulan di saya seperti ini bobotnya. Ini 1, kita pakai tombol tab aja biar gampang. 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 12 22. Selanjutnya kita simpan seperti ini. Ini untuk kelas 1 ya. Masih untuk kelas 1. Ini agak ngagoeng lur. Inilah aplikasi Erapod. Jadi servernya harus benar-benar nih laptopnya. Kalau laptopnya yang speknya rendah pasti lama seperti ini. Kita ulangi lagi. Kalau lama ulangi lagi. 1 2 2 sudah, kemudian kita simpan dan oke. Selanjutnya untuk kelas 2 kita copy saja bobot penilaiannya. Kita pilih saja copy di sini. Tingkat kelas asal bobot tadi yang sudah kita isi adalah kelas 1. Kemudian kelas tujuannya adalah kelas 2, kita copy. Nah, karena sama ya bobotnya untuk yang tadi. Kemudian asal kelas 1, tujuan kelas 3. Nah, ini lebih gampang daripada kita mengisi satu-satu seperti tadi. Kemudian kelas 4. Nah, kemudian kelas 5. Oke. Kemudian terakhir kopikan ke kelas 6. Oke, seperti ini loh. Nah, ini sudah semua. Kemudian kita kembali lagi. Nah, di sini kita tingkat kelas kita coba. Nah, di sini sudah ya. Ini kelas 1 kan. Sekarang kita masuk kelas 6 dan sudah berubah secara otomatis. Ya, tidak perlu diklik simpan lagi. Kemudian kita masuk ke data kompetensi dasar KD ya. Di sini ada mapping mapel. Kok balik lagi ke sini? Ada yang nelpon sih. Bocil. Mana tadi ya? Oh, ini. Oh, tadi kan kita masuk ke bobot ya. Ini bobot. Kemudian kita masuk data kompetensi dasar yang ini. Kemudian kita pilih di sini mapel misalkan PAI. Nah, ini PAI ya. Ini data kompetensi data KD-nya. Kemudian kita masuk ke PKN. Nah, di sini sudah ada KD-nya. Ini bisa kita tambah atau bisa juga kita import kompetensi dasarnya. Ya, di sini misalkan formatnya kita masuk ke PKN aja dulu, kita download format dan masuk seperti ini. Oke, kita buka ya. Kita buka mana? Nah, bukan. Ini nih. Nah, ini adalah KD-nya. Nah, ini kita bisa download KD dari setiap kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan seterusnya. Oke, kemudian mana sih tadi teh ini ya? Kan. Nah, ini kita pilih mata pelajaran karena di sini sudah muncul ya KD-nya. Nah, kemudian kita masuk ke data butir-butir sikap. Sikap apa saja nih yang harus ada? Ini dari spiritual, toleransi dalam beribadah. Ini dari sosialnya, tanggung jawab. Ya, ini sudah tidak perlu diedit lagi. Kalau mau ditambahkan boleh tambah butir sikap, silahkan. Kemudian kita masuk ke penilaian. Di sini ada hasil penilaian, status penilaian. Di sini kelas 1. Nah, di sini kita sebagai admin bisa mengecek ya untuk nilai apa saja yang sudah masuk, misalkan PAI. Nah, di sini pendidikan agama Islam di sini belum masuk ya. Ini untuk kelas 1. Kelas 1 PAI belum masuk karena memang kita belum masuk ke tutorial yang user sebagai guru dan wali kelas. Jadi di sini belum masuk.
Nah, di sini juga pengolahan nilai, di sini juga masih. Di sini azkia misalkan ya, ini saya contohkan kelas 1. Lihat nilai akhir semester, tampilkan. Di sini masih 0, masih kosong karena nilainya belum masuk. Oke, nilai rapor juga sama ya. Kemudian kita masuk ke grafik dan di sini juga sama sih pastinya ya. Alpia di sini nggak ada grafiknya karena memang nilainya belum ada. Rekap kehadiran juga sama karena ini diisi oleh wali kelas. Kemudian cetak leger juga sama, tidak ada. Ya, masih kosong. Nah, itu Lur. Jadi untuk penilaian. Nah, kalau misalkan semua dari guru dan wali kelas sudah masuk semua datanya, data siswanya, baik kehadiran, nilainya, dan yang lainnya sudah beres semua. Selanjutnya kita pilih sinkron nilai Dapodik. Nah, seperti itu. Oke, di sini ada menu backup. Ini akan saya bahas nanti ya. Nah, ini untuk tutorial sebagai admin atau operator sekolah yang harus dikerjakannya apa saja. Silahkan buka saja sih. Nah, ini adalah tutorial tentang aplikasi Erapot, usernya sebagai admin atau operator sekolah. Nah, jadi itu saja Lur yang bisa saya paparkan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat bekerja. Silahkan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video saya selanjutnya, terutama untuk aplikasi Erapot SD yang usernya sebagai guru dan wali kelas akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.